Facebooker Sumatera Utara mengajak semua warga Facebooker, pengguna Facebooker untuk menggunakan media sosialnya secara baik dan positif dan menghindari upaya-upaya ujaran kebencian ataupun hoax. Dengan demikian kita bangun persatuan dan kesatuan dan persaudaraan di kalangan warga Facebooker agar kita menjadi guyup, rukun, dan bahagia. Facebooker Sumut, guyup, rukun, dan bahagia. Facebooker Sumut, guyup, rukun, dan bahagia. Melalui Facebooker Sumut ini kita juga menghimbau, ayo kita semua kreativitas kemampuan yang ada di warga Facebooker ini kita kembangkan dengan cara yang positif. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Salam jumpa sahabat delegasi dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita kedatangan tamu ke kelompok pegiat sosial media, yaitu Facebooker Sumatera Utara. Mereka adalah tamu-tamu istimewa kita, Pak Sabar Sihite, Insinyur. Beliau Ketua Umum Facebooker Sumatera Utara. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Adrian Daulay. Ya, Selamat malam, Bang. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Haja Sri Siskawati. Malam, Bu. Selamat datang. Minal aidin wal faizin juga, Bu. Ibu Haja ya. Kemudian ada Mbak Mutiara Nasution Ya, assalamualaikum, selamat malam. Minal aidin wal faizin. dan Pak Irwansa atau Iwa Arwana. Malam, Bang. Assalamualaikum, selamat malam. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Ya. Sahabat delegasi, saya Ardiansa Tanjung akan mencoba mengulas beberapa hal terkait dengan mereka-mereka yang pegiat media sosial ini. Karena peran media sosial sangat membantu di sisi dalam rangka membangun komitmen positif di dalam masyarakat. Saya yakin pemerintah sangat mendukung aktivitas masyarakat yang bergerak di bidang kegiatan media sosial, dan ini salah satu kelompok masyarakat yang sangat menggandrungi dan sangat memberikan arah positif dalam hal bermedia sosial. Mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Bang Sabar Sihite. Bang Sabar Sihite ini senior saya nih, orang lama yang sangat bergaul di masyarakat, pegiat sosial. Bisa diceritakan apa itu Facebooker dan sejak kapan berdiri? Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Saya juga menyampaikan bahwa senior saya, beliau juga termasuk senior saya. Jadi kita lama-lama berkolaborasi di dunia masyarakat ya, di dunia medsos. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa Facebooker Sumut ini kita mulai sejak 2014 lalu. Jadi 2014 lalu kita selama ini kan komunikasinya hanya di udara. Iya. Jadi sejak itu kita lakukan kopdar ya, kopi darat, mulai dari beberapa kelompok dengan mengadakan berbagai event-event. Dan itu harus dilakukan kopdar ya. Kalau nggak tahu siapa orangnya ya. Ya pasti. Oke. Jadi kita waktu itu setiap bulan mengadakan event lomba. Ya, Lomba. mulai dari lomba lagu, lomba stand up comedy dan lain sebagainya. Jadi tidak cawe-cawe sekedar hanya say hello di Facebooker aja ya. Oh, tidak. Jadi ada aktivitas kegiatan Ada. yang bermanfaat ya. Iya. Dan mereka di situ harus menampilkan kualitasnya. Jadi dalam perlombaan yang kita buat beragam-ragam itu ya semua menampilkan kemampuannya. Iya. Agar dengan demikian kita bisa juga memberi contoh kepada yang lain-lain. Iya. Nah, dan kemudian dia bergulir terus sampai hampir setiap bulan ya, bukan ini juga. Dan uniknya adalah bahwa kegiatan itu kita fasilitasi dengan dana gotong royong. Dana gotong royong ya. Iya, jadi tidak ada sebuah Tidak ada pesan sponsor lah ya. Tidak ada pesan sponsor. Kita murni dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Guyup ya. Guyup ya. Nah, jadi perjalanannya kemudian adalah bahwa kita makin hari makin banyak sampai sekarang ini kalau kita ngadakan kopdar itu udah ribuan jumlahnya yang hadir. Jumlah audiensnya. Iya. Dari berbagai kelompok Berbagai kelompok grup komunitas. Facebook ya. Iya.
Yang pasti sekarang grup komunitas ke Facebooker itu sendiri, hitungan kita sudah sampai 90-an. 90 kelompok grup Facebooker ya. Iya. Jadi harus ada yang menaungi nih ketua ya. Iya, itulah kita lakukan penaungan, dan kemudian ya alhamdulillah tahun ini memang kita sudah selesaikan semua legalitasnya. Karena ke depan ini kita sudah harus berpikir bagaimana menampilkan potensi yang ada di masyarakat itu, karena Facebooker ini kan dari kalangan atas sampai kalangan bawah ada di dalam. Iya, jadi nggak ada batasan, kan gitu. Tidak ada batas usia juga. Nggak ada. Nah, tapi kita selalu menekankan bahwa gunakan medsos, karena medsos ini kan berbahaya. Kalau kita salah arah itu bisa jadi pelanggaran IT. Iya. Maka alhamdulillah sampai hari ini seluruh warga Facebooker kita yang sudah ikut Kopdar mudah-mudahan tidak pernah terlibat dengan hoax. Oh iya. Ya, tidak pernah terlibat dengan hoax karena kita saling mengingatkan. Jadi ini salah satu cara kita untuk bisa bersinergi. Sampai hari ini ya alhamdulillah Facebooker Sumut ini bukan hanya di Kota Medan, tapi kalau di seberang ini Langkat, dari Langkat sampai Siantar itu tetap sudah rutin ya. Iya. Rutin. Dan di samping di luar-luar kota lain, provinsi lain juga ada. Iya. Oke, Bang Sabar Sihite selaku Ketua Umum Facebooker Sumatera Utara. Kemudian Bang Adrian, Abang sebagai Wakil Ketua Umum Facebooker juga banyak tahu juga bahkan gagasan-gagasan sehingga terbentuknya Facebooker ini dalam rangka menjadi wadah berhimpun kelompok-kelompok Facebooker. Apa program Facebooker itu yang bisa diterima oleh masyarakat ataupun terutama anggota Facebook, grup Facebooker itu sendiri? Baik. Jadi seperti dijelaskan tadi oleh Ketua Umum secara global, pada intinya begitu banyaknya warga Facebooker terutama di Sumatera Utara ini. Jadi kita lebih fokus bagaimana seluruh warga Facebooker ini kita buat satu wadah yang lebih sentral, dengan maksud tujuan bisa lebih terkoordinir. Kemudian kita juga mungkin tadi belum sempat dijelaskan oleh Ketua Umum, kita cukup banyak sub bidang ataupun deputi bidang yang kita buat, termasuk diantaranya yang menyangkut masalah sosial, kemudian pemberdayaan. Juga kita berharap dan bahkan itu sudah kita lakukan terobosan adanya katakanlah kerjasama dengan instansi pemerintah dalam hal ini dengan tujuan akhir bagaimana kita mendorong program pemerintah tersebut supaya bisa bersinergi dengan masyarakat. Artinya yang mungkin mindset selama ini yang kita lihat Facebooker itu terbatas dengan sekedar selo ataupun candaria yang hanya sifatnya pepesan kosong gitu. Bagaimana ke depan kita lebih menajamkan. Kita lebih menajamkan bagaimana semaksimal mungkin seluruh anggota Facebooker itu ada hal-hal yang dia dapatkan dari sisi positif. Baik ada pun yang menyangkut problem yang dihadapi, kemudian kita mudah-mudahan dengan ada wadah di situ kita bisa mencarikan solusi. Seminimal mungkin dia mendapatkan informasi yang positif. Apalagi kita bisa berinteraksi sehingga ada feedback timbal balik kepada anggota, baik itu dari segi ekonomi, wawasan, kemudian pelatihan-pelatihan, tidak tertutup kepada keluarga dari Facebooker, misalnya anaknya. Dan di putih bidang tersebut kita sudah tetapkan susun, ya insya Allah itu akan lebih cepat geraknya. Jadi pada intinya Facebooker yang kami jalani selama ini semata-mata dari warga untuk warga, kemudian juga pemerintah dalam hal ini kita tetap proaktif mendukung program pemerintah. Di sisi lain yang paling penting itu apapun kegiatan yang kita lakukan tetap memacu atau mengacu kepada aturan dan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu secara umum. Oke, Bang Adrian. Ini ibu-ibu ini kan serikandinya daripada kelompok Facebooker. Apa sih program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Facebooker itu dalam rangka merangkul
mereka kaum perempuan yang, karena kaum perempuan yang banyak apa nih saya lihat bermain di Facebook kan. Mungkin bisa diceritakan oleh Bu Haja, mungkin Bu Haja Sri Siswawati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Ketua dan Bapak Adrian, kita di sini ibu-ibu memang harusnya kompak ya, yang anggota Facebooker ini tujuannya yang positif. Kita di situ sering mengadakan islamira, kemudian pas hari ibu kita buat pertandingan, misalnya masak-masak memberas atau apa yang ada tujuan dengan ibu-ibu. Jadi maksud saya begini, kita kalau bisa ibu-ibu ini yang di Facebooker, kita harus kompak membawa nama Facebooker untuk yang baik, yang lebih baik lagi gitu ya. Mudah-mudahan ada dukungan dari bapak-bapak ini, ketua-ketua ini, biar bisa berjalan lancar, biar jangan ibu-ibu ini kan sukanya selfie lah. Jadi ada manfaat ya. Iya, bergabung itu ada manfaatnya. Facebooker ini biar sifatnya lebih baik lagi, dipandang orang tidak jelek gitu ya. Karena kan orang bilang Facebooker begini kan gitu. Jadi kita seringkali sama ibu-ibu, kalau bisa kita berbuat yang sifatnya keibu-ibuan lah gitu. Jangan namanya hanya Facebooker, selfie jangan begitu. Oke, jadi kebanyakan yang saya lihat ini ibu-ibu kaum perempuan lah terutama yang bermain Facebooker itu pertama berselfie ria, kemudian menonjolkan seolah-olah dia lebih daripada yang lain. Mungkin antisipasi apa atau upaya-upaya apa yang dilakukan oleh kelompok Facebooker ini supaya kepada anggota itu jangan menunjukkan seolah-olah dia lebih hebat daripada yang lain, tapi dalam memberikan inovasi positif itu mungkin bisa dikembangkan. Mungkin Ibu Mutiara, silakan. Ya, itu bisa kita buat seperti supaya tidak dia merasa menonjol, itu makanya kita buat bersama dengan Ibu Sri Kandi tadi membuat gimana tadi supaya dia berkualitas, wanita yang berkualitas dengan cara kita buat event. Event itu busana, busana, lomba memasak, ya itu tadi hari ibu. Nah hari ibu juga kita isi dengan lomba-lomba menyanyi atau lomba-lomba apa yang bisa dia kreasikan menurut kemampuan dia dan memang kewanitaan itu yang harus dia tonjolkan. Jadi memang benar kata ibu tadi, tidak mesti di Facebooker ini untuk selfie-selfie atau untuk ya kesannya hura-hura atau menonjolkan dia mempunyai lebih, tapi dia harus kembangkan itu. Kalau dia memang punya lebih, dia harus kembangkan dengan cara ikut fashion show atau segala macam. Itu saja. Mungkin dalam rangka pemberdayaan perempuan ada upaya-upaya dari kelompok perempuan Facebooker ini mengupayakan apakah membentuk kelompok UMKM atau pembinaan UMKM dilakukan nggak itu kelompok Facebooker ini? Untuk sementara ini udah ada, ya kita itu malah membentuk koperasi, membentuk UKM, usaha kecil menengah itu udah ada, tapi mungkin belum jalan karena apa tadi COVID tadi masih benturan dalam setahun ini kita masih istirahat, artinya belum berkembang kembali. Oke Pak Ketum, ini Facebooker ini sudah berdiri sejak tahun 2014. Sudah berapa banyak sih anggotanya secara personal atau kelompok grup-grup Facebooker yang bergabung, apakah hanya di Medan aja atau meluas ke berbagai tempat? Silakan Pak Ketum. Ya baik, jadi yang pertama kita sudah meluas di berbagai tempat ya. Bahkan tahun kemarin kita sudah roadshow ke 23 kabupaten kota. Udah banyak ya. 23 kabupaten kota, tapi situasi COVID juga yang kemarin ini kita harus membatasi pertemuan. Ya mudah-mudahan kalau ini COVID berlalu akan segera kita hidupkan lagi suasana di sana. Tapi komunikasi by phone atau by WA, by apa ya? Dan kalau ada kegiatan-kegiatan acara, barangkali mereka tidak maksimal datang, mungkin hanya perwakilan-perwakilan. Ya seperti rencana kegiatan tanggal 22 nanti di hari halal bihalal ini ada beberapa daerah yang mengirimkan utusannya. Nah kalau secara tersurat ini kita bukan tanggung lagi, mungkin di sekitar 79.000 itu ada tersurat anggota. Ya, 79.000, dan setelah kita evaluasi semuanya, tentu mungkin barangkali ada yang ganda ya. Ada di grup ini juga ada di grup ini ya. Tapi kalau sekitar 45.000 itu kayaknya clear.
Nah, 45.000 itu kayaknya clear dari berbagai warna. Nah, tapi nanti tahun ini kita mulai data lagi secara akurat, supaya mungkin kalau ada yang namanya orang medsos ya, kadang-kadang akunnya ada 1, ada 2 kan gitu ya. Jadi nanti kita akan rapikan lagi posisinya supaya kembali kepada jumlah utuh. Hanya prediksi kita itu kalau 40.000 saya pikir clear sudah anggota Facebooker di Sumatera Utara. Iya, itu masih beberapa titik ya, belum masuk luar daerah lain. Iya. Karena kita juga di sini kan bukan hanya sekedar Facebooker tadi yang disampaikan teman-teman. Jadi banyak juga teman-teman dari partai-partai, dari pemerintah, dari ini kita juga semua gabung untuk kemudian dari lintas partai kegiatan juga, sosial. Iya. Dan disitulah kita bisa saling menghormati. Ya. Jadi kalau misalnya bajunya kuning, merah, hijau, bisa duduk bareng. Ya, jangan sampai mereka duduk bawa baju masing-masing, ya itu kita repot. Tapi di Facebook tersebut semua sama-sama tinggi, sama rendah. Ya itu prinsipnya, maka kita ambil slogan kita itu guyup, rukun, dan bahagia. Guyup, rukun, dan bahagia. Oke, guyup, rukun, dan bahagia. Tadi ada disampaikan oleh Ketum bahwa dalam waktu dekat akan ada acara dan akan mengumpulkan. Apakah mengumpulkan itu dilakukan dengan memaksimalkan jumlah personil ataupun konstituen yang hadir, atau dibatasi? Bisa diceritakan, ini ada ketua panitianya nih. Bisa diceritakan Pak Irwansa ini. Terima kasih. Kebetulan saya sudah bergabung dengan Ketua Umum Facebooker Sumut sejak tahun 2016. Di tahun 2016 saya langsung diajak sampai dengan sekarang. Dan hari ini beberapa hari yang lalu kita sudah membuat satu program yang namanya program HBH atau Halal Bihalal Facebooker Sumut yang akan diadakan di Megapark. Dan kita dengan sangat gigih kita juga mengundang semua ketua-ketua Facebook Sumut bersama dengan admin atau yang namanya anggotanya juga, yang lebih kurang sebanyak 56 kelompok ketua Facebooker Sumut yang kita sudah undang. Mungkin akan tambah lagi dalam beberapa hari ini sebelum acara yang dilangsungkan. Selanjutnya dalam acara ini kita juga akan sudah mengundang tokoh masyarakat yang sangat kita hargai. Di situ ada Datuk Sri Samsul Arifin SE, juga Bapak Brilian Mokhtar yang sebagai kita undang untuk menyampaikan sepatah dua kata. Itu adalah penghargaan buat kami sebagai panitia Facebooker Sumut dalam hal acara HBH ini. Dan juga kita juga akan mengundang Bapak Muhammad Nuh sebagai penceramah kita nanti, memberikan tausiah. Bapak Muhammad Nuh ini adalah anggota DPD dari Sumatera Utara. Dari mana Pak? Perwakilan Sumatera Utara. Perwakilan Sumatera Utara. Harapan kami semua yang hadir nanti dapat memberikan suasana yang cukup nyaman buat kita. Dan juga kita tidak lupa dengan suasana pandemi ini, kita juga akan menginstruksikan protokol kesehatan ya, demi untuk keselamatan bersama dan juga jaga jarak. Selanjutnya menjaga membersihkan tangan ya. Jadi mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Karena banyaknya jumlah kelompok ataupun anggota Facebooker ini, itu dibatasi nggak nantinya? Karena kan jangan sampai nanti ketua masing-masing grup Facebook nanti mengirimkan, kalau 20 orang aja kali 50 atau 60 tadi udah berapa ya kan?
sementara protokol kesehatan sudah dibatasi. Nah, ini juga menjadi tantangan sama ketua nih, jangan sampai memenuhi megapak itu nanti justru banyak nanti kerumunan massa. Ya itu kita takut juga, maksudnya mengingatkan. Nah, bagaimana menurut ketua? Jadi memang yang paling utama Facebooker Sumut hari ini mengutamakan yang namanya prokes, protokol kesehatan. Maka memang kita bersama dengan pihak Megapark itu berkoordinasi maksimalnya peserta. Jadi kita nggak berani mengirim massa sebanyak-banyaknya ke sana, kekhawatiran adanya kita tidak mendukung jadinya. Jadi memang kita sudah upayakan pembatasan. Jadi pembatasan itu pun maka kita lakukan siang hari, karena kalau malam hari nanti lebih ramai lagi. Tidak tercover. Makanya kita sudah koordinasi dan alhamdulillah dari pihak Megapark sendiri kita juga koordinasi kemarin. Kalau untuk batas 200 ke bawah masih boleh dilaksanakan. Jadi ya bersama panitia ya, kita ini panitia luar biasa nih. Jadi beliau tetap juga mengingatkan saya jangan banyak-banyak kali ketua. Ya terpaksa, memang itu ketentuannya kan. Saya pikir kita memang mengutamakan itu prokes tadi. Mudah-mudahan nanti semua berjalan lancar. Saya pikir itu. Sebagai sebuah organisasi wadah berhimpun para Facebooker di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan sebagai tempat induk organisasi ini berada, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Facebooker sendiri mengingatkan kepada jaringan masyarakat, khususnya anggota Facebooker, dalam rangka mengantisipasi pemberitaan-pemberitaan hoax? Apa yang dilakukan oleh Facebooker itu sendiri? Mungkin Pak Adrian bisa sampaikan. Kalau kita berbicara medsos, yang secara kita sadari itu pelakunya itu orang per orang. Mungkin pemerintah sendiri agak sulit mengontrolnya kan begitu. Tapi minimal kita sudah himbau, ya. Artinya ada batasan-batasan. Terutama dalam hal informasi yang mereka terima. Kalau memang kurang atau tidak menguasai, sebaiknya ditelaah. Kita jadi sifatnya itu hanya menghimbau. Kita kembalikan kepada masing-masing personal. Karena juga dalam hal ini untuk di Facebook kita sama tahu kalau kita berbicara daripada pelaku dan faktor usia yang paling aktif, yang sekarang ini punya grup-grup segala macam, itu rata-rata memang di usia yang cukup matang. Dalam artian kita juga memberikan arahan bimbingan itu ya secara profesional sesuai dengan usia. Tapi semua itu seperti yang disampaikan Sri Kandi tadi, mungkin kita akan lebih fokus kepada kegiatan yang positif. Sehingga hal-hal yang seperti kita bayangkan tadi minimal dapat dikurangi. Kan begitu. Dengan harapan semua anggota Facebooker ini punya wawasan. Jadi pelatihan-pelatihan nanti tetap kita laksanakan, karena anggota Facebooker ini terutama para Sikandi ada yang ahli dalam menjahit, masak ini segala macam. Tidak terbatas kepada anggota, bagian dari keluarganya pun anak dan lainnya itu tetap kita terima. Cuman karena kami itu berjalan dari kami untuk kami, keterbatasan dari segi finance, pendukung, peralatan dan lain-lain, kami bergerak dengan apa yang ada pada kami. Dengan fasilitas yang sangat minim, kami akan berusaha untuk menghasilkan yang sebesar mungkin. Jadi kira-kira begitu. Kembali kepada tadi, kita hanya menyentuh wawasan dengan profesionalisme, dengan harapan terutama kami ini para pengurus pimpinan pusat, ya insya Allah kami bisa memberikan satu contoh yang positif, sehingga pada saat tertentu kami bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh anggota kami. Saya pikir begitu. Facebooker sebagai wadah berhimpun para aktivis pegiat media sosial di Sumatera Utara, kita melihat bahwa pemerintah sedang gencar melakukan upaya-upaya pembentengan diri terkait dengan bahasa-bahasa intoleran dan sebagainya. Ada nggak upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok DPD atau DPP Facebooker Sumatera Utara ini dalam rangka
mengantisipasi dan menghimbau atau mengkampanyekan hal-hal positif yang dilakukan oleh, khususnya membentengi diri sendiri. Mungkin Ketua bisa sampaikan. Ya, jadi ada dua hal ya. Pertama, di antara yang kita sudah bergabung ya, sudah ada semacam pengertian. Iya. Jadi bila mereka membuat sebuah berita saja, sudah ada yang langsung mempertanyakan berita itu. Iya. Apakah berita itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Sehingga di dalam Facebooker Sumut untuk membentengi itu, kita saling mengawasi ini. Iya. Jadi apabila memang itu terlalu tajam, bahkan kadang-kadang kita juga bisa memblokir. Setelah kita peringatkan, kita juga bisa blokir. Tapi saya pikir sampai ke sana belum. Belum ya. Cuma secara kesadaran. Jadi kalau ada warga yang kirim berita, kadang-kadang berita yang kejadian dikirim pun masih dikonfirmasi lagi dengan baik. Itu beritanya benar nggak itu? Kapan itu? Kan gitu ya. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah kami di Facebooker Sumut ini nyaris tidak ada yang berani membuat hoax ya. Tidak ada yang berani membuat berita-berita bohong, karena memang sudah takut oleh ini tadi, sudah takut teguran dari sesama. Ya. Jadi kan ini tergabung di grup-grup. Nah, waktu dia keluar di grupnya sendiri sudah dipertanyakan gitu kan. Apalagi kalau ke publik, itu salah satu. Jadi saya merasa bahagia kita sudah lewati beberapa event politik penting ya. Bahkan tahun 2019 kemarin, 2018 itu Pilgub ya, 2019 Pileg dan Pilpres. Alhamdulillah semuanya warga Facebooker Sumut tidak ada pernah melakukan hoax, tidak pernah melakukan berita bohong, apalagi ujaran kebencian. Ya, kita cukup bahagia. Ya silakan yang berpolitik ya berpolitik, yang mau jadi apa terserah. Tapi untuk masalah hoax, mudah-mudahan alhamdulillah itu tetap kita pertahankan. Iya. Ini kan kelompoknya namanya Facebooker Sumatera Utara. Berarti lintas generasi pun ada. Apakah remaja-remaja banyak juga yang bergabung? Mungkin ibu-ibu yang bisa memantau, memonitor kegiatan itu? Baiknya remaja banyak ya Pak ya, remaja-remaja banyak ikut bergabung dengan kita. Kita ibu-ibu di sini berusaha mengadakan pengajian supaya mereka juga bisa sadar ya dengan agama ya, tidak dengan gaya-gayaan terus. Jadi kami ada beberapa kali mengadakan pengajian, dan kalau hari-hari besar Islam kita mengadakan banyak remaja yang ikut. Jadi mereka bisa merubah dirinya dari yang begini jadi yang baik gitu. Pokoknya kita di bawah naungan Facebooker bisa bersifat positif lah semuanya gitu. Ajakan-ajakan positif yang dibawakan di Facebooker itu. Mungkin ada tambahan oleh Bu. Saya tambahkan juga bahwa remaja ini sebenarnya juga itu calon pengganti kita. Makanya remaja-remaja juga kita bina. Seperti contohnya itu tadi kita ngadakan fashion show, mereka tetap diaktifkan. Ya, alhamdulillah. Kemarin sudah beberapa event kita buat fashion show, remaja kita aktifkan ya Bu ya. Nah jadi remaja itu tidak kita tinggalkan saja, nggak begitu saja kita tinggalkan, terutama remaja-remaja putri. Tetap kita kasih bina dan pelatihan, kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang positif dalam Facebooker ini. Itu saja. Oke sahabat delegasi, sangat menarik ya bahwa masalah media sosial ini harus ada yang membentengi. Mungkin salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan menghimpun kelompok-kelompok grup-grup Facebooker dalam rangka memberikan pemahaman, memberikan manfaat bahwa berFacebook itu jadilah berFacebook yang baik dan benar. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada statement dari Ketua Umum Facebooker Sumatera Utara sebagai closing statement. Saya persilakan Pak Ketum. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini kesempatan baik untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita, khususnya warga Facebooker yang ada di Sumatera Utara dan maupun di tempat yang lain. Yang pertama memang jadikan ini sebagai wadah silaturahmi, ya, yang tanpa membedakan kedudukan ataupun latar belakang. Karena artinya kita Facebooker ini adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita tidak akan melihat siapa dia, tapi bagaimana karyanya. Kemudian lagi ya melalui Facebooker Sumut ini kita juga menghimbau
ayo kita semua kreativitas kemampuan yang ada di warga Facebooker ini kita kembangkan dengan cara yang positif. Dan kemudian barangkali nanti kita sinergikan dengan dukungan sesama warga Facebooker. Jadi jangan takut untuk menampilkan kemampuan. Dan yang terakhir mungkin yang paling penting tentu kita sangat berharap ya ke depan ya delegasi di bawah pimpinan beliau ya Bung Ardiansyah Tanjung yang saya kenal juga cukup banyak track record yang positif ya akan lebih berkembang dan lebih maju ya dan bisa bersinergi bersama dengan Facebooker Sumut maupun dengan seluruh elemen-elemen komponen masyarakat ataupun pemerintah sehingga kita bisa sama-sama membangun Sumatera Utara ini lebih baik daripada yang ada sekarang. Mudah-mudahan kita warga Sumatera Utara terlepas daripada perbedaan, pecah belah ataupun yang lain-lain, tapi kita bisa seperti semboyan kita guyup, rukun dan bahagia. Saya pikir itu. Oke, sahabat delegasi, Anda sudah menyaksikan podcast kita, bincang-bincang santai kita mengulas peran kelompok masyarakat dalam rangka memberikan pembinaan pada masyarakat agar bermedia sosial yang baik dan benar, sopan dan santun. Kami dari media delegasi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dari para Facebooker Sumatera Utara. Terima kasih Pak Sabar Site, Bang Adrian, Ibu Haja, Bu Mutiara dan Bang Iwan. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Oke, terima kasih.